وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Para hadirin, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian dan anak-anakku, hafidzakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini, di malam Sabtu, di malam ke-17 di bulan Safar 1448 Hijriah, dengan izin Allah dan taufiknya, kembali kita dimudahkan untuk hadir mengunjungi dan mendatangi rumah dari rumah-rumah Allah, tempat yang sangat dicintai oleh Allah di muka bumi ini, guna melaksanakan rangkaian ibadah yang disyariatkan, ibadah yang dicintainya, yaitu salat secara berjamaah dan juga duduk bermajlis untuk sama-sama mempelajari agama kita yang mulia ini, agama yang senantiasa menuntun kita kepada kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat. Pelajaran kita adalah pembahasan hadis-hadis Nabi kita yang tercinta Rasulullah Muhammad SAW, hadis-hadis beliau yang berkaitan dengan persoalan yang sangat penting dalam agama, yaitu persoalan hati, kesucian dan kesehatan hati kita. Pembahasan ini kita ambil dari buku yang berjudul Al-Arba'un Al-Qalbiyah, 40 hadis yang berkaitan dengan hati, karya dari Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid hafidhahullahu ta'ala wa ra'ah. Jamaah sekalian, pada pembahasan kita yang paling terakhir kita sudah menyelesaikan pembahasan hadis yang ke-8, hadis yang menjelaskan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menilai para hamba itu bukan dari bentuk fisiknya, bukan juga dari banyak tidaknya hartanya, namun standar yang Allah tentukan untuk menilai baik tidaknya seorang hamba adalah sejauh mana kualitas hatinya dan bagaimana baiknya amal-amalnya. Ini sudah kita bahas hadis innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sekarang kita akan melangkah kepada hadis yang berikutnya, masih terkait dengan hati tentunya. Hadis yang ke-9. Hadis yang ke-9 ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dalam Mu'jam Kabir dan Imam Hakim dalam Mustadrak, dan sanadnya dinilai sahih oleh sebagian ulama kita dan sebagian mengatakan derajatnya hasan. Intinya hadisnya bisa dijadikan pegangan. Ya, fadhil. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ba'd. Kitab Al-Arba'un Al-Qalbiyah li fadilati Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid hafizahullahu ta'ala wa fakka asrah. Qal al-hadithu at-tasi' an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu ath-thawbu fas'alullaha an yujaddida al-imana fi qulubikum. Rawahu at-Tabarani fil Kabir wal Hakim
وقال ورواته مصريون ثقات وقال في مجمع الزوائد وإسناده حسن وصححه الألباني في الصحيحة. Ya. Hadis yang ke-9 kita terjemahkan dulu hadisnya. An Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Hadis yang datang dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Abdullah adalah anak dari Amr bin As dan kedua-duanya adalah sahabat. Radhiyallahu anhuma, bapak dan anak adalah sahabat. Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal imana la yakhlaqu. Sesungguhnya iman itu bisa menjadi usang. Fi jawfi ahadikum, pada rongga dada salah seorang di antara kalian. Kama yakhlaqu as-thawb, sebagaimana pakaian kita ini kalau sudah terlalu lama dan sering dipakai, dia akan usang dan mungkin tidak layak lagi untuk dikenakan. Hati kita juga atau iman kita bisa seperti itu. Maka kata Nabi SAW, fas'alullaha, maka mintalah doa kepada Allah, berdoalah kepada Allah, an yujaddidal imana, agar Allah Subhanahu wa taala memperbaharui keimanan kita. Keimanan yang mungkin sudah mendekati usang, sudah tua dan mungkin dia menghitam atau sudah tidak terang lagi cahayanya, maka doalah kepada Allah an yujaddidal imana fi qulubikum, agar Allah Subhanahu wa taala memperbaharui keimanan kalian yang ada pada dada-dada kalian. Ya. Di sini Syekh menerangkan cukup ringkas, saya kira bagus untuk kita baca penjelasan Syekh Munajjid hafizahullah tentang hadis kita ini. Ya, fadhal. شبه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الإيمان إذا ضعف في قلب العبد بما يكتسبه من الإثم وما يصيبه من السوء بالثوب إذا بلي، ثم أرشد الناس إلى أن يسألوا ربهم أن يجدد الإيمان في قلوبهم. وهذا الحديث يدل على أن الإيمان يزيد وينقص، وأن على المسلم أن يتعاهده بالعمل الصالح وأن يصونه عن الآفات والأمراض التي تضعفه وتسلط عليه العدو، فإنه إذا خلق فترك ازداد ضعفا، حتى ربما أدى به ذلك إلى أن يموت، كما أن الثوب إذا بلي وترك تقطع وتمزق ورمي به. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: إن من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه وما نقص منه، ومن فقه العبد أن يعلم أمزداد هو أم منتقص، وإن من فقه الرجل أن يعلم نزغات الشيطان أن تأتيه. Nah, hadis ini kata Syekh memberikan permisalan. Ya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini mentashbih, mempermisalkan iman itu ketika sedang lemah pada hati seorang hamba. Jadi ketika iman kita ini sementara melemah disebabkan dosa tentunya. Jadi hati ini melemah itu disebabkan dosa. Ya, kadang kalau fisik kita lemah itu disebabkan mungkin karena kita terlalu letih mengerjakan sesuatu amalan. Kita non-stop bekerja dan mungkin mengangkat beban-beban yang berat dan kurang istirahat, fisik kita lemah kadang. Kalau hati, kelemahannya bukan karena yang semacam itu. Kelemahan hati itu disebabkan ketika kita banyak dosa, hati menjadi lemah, hati menjadi kotor disebabkan dosa-dosa kita.
Wa ma yusibuhu minas su' bis-tsaubi idza baliya. Jadi ketika hati kita ini banyak dosa dan banyak jatuh pada hal-hal yang terlarang, maka hati kita melemah dan hati kita akan menjadi tua usang sebagaimana pakaian itu akan usang atau akan rusak dan tidak layak lagi untuk dipakai. Maka Nabi kita SAW memberikan petunjuk kepada kita, arsyadan nas. Dalam hadis ini Nabi kita SAW mengajak manusia atau mengarahkan manusia. Solusinya apa? Kalau hati kita sudah melemah, sudah berkarat karena dosa-dosa kita, maka kita dianjurkan untuk banyak berdoa kepada Allah yang bisa memperbaharui iman kita agar kembali sehat dan layak untuk tetap bersama dengan kita adalah banyak kita berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memperbaharui iman kita pada hati-hati kita. Jadi iman ini masih bisa diperbaharui. Masih bisa kita perbaharui, kembalikan pada kualitas yang semula dengan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis kita ini menjelaskan satu permasalahan penting yang diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa itu keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang iman? Bahwa iman itu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Nah, ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berbeda dengan Khawarij dan beda dengan Murji'ah. Kalau Khawarij itu iman itu entah dia ada pada seseorang atau dia hilang dari seseorang. Artinya kapan seseorang bermaksiat, melakukan dosa besar, maka tidak lagi dikatakan beriman, kafir. Karena mereka tidak menganut keyakinan iman itu bisa bertambah. Entah dia masih beriman dengan ketaatan atau ketika dia bermaksiat langsung dikatakan statusnya kafir. Ini ekstrim ya, modelnya Khawarij dan Mu'tazilah. Adapun ya walaupun Mu'tazilah di dunia menganggap fi manzilah baina manzilatain ya, kalau Mu'tazilah tidak mengatakan langsung kafir tapi antara mukmin dan kafir. Tapi sama-sama meyakini bahwa nanti di akhirat ketika masuk neraka maka tidak lagi bisa keluar dari neraka. Adapun Murji'ah itu meyakini bahwa iman itu yang penting adalah keyakinan dalam hati. Dosa-dosa maksiat itu tidak akan mempengaruhi kualitas keimanan kita. Artinya biar orang banyak dosa, selama dia tetap yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak dikatakan berkurang imannya. Mereka tidak menganut dan tidak meyakini bahwa iman bisa berkurang. Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan dalil-dalil yang sangat banyak meyakini bahwa iman itu bisa bertambah, sebagaimana tentu saja ketika dia bertambah maka dia bisa berkurang. Bertambah dengan ketaatan dan iman kita berkurang dengan kemaksiatan. Maka di sini kata Syekh, oleh karena itu seorang muslim sepatutnya menjaga keimanannya dengan amal soleh. Bagaimana iman kita bisa kita terus jaga kualitasnya dengan beramal soleh. Dan selain itu sebaliknya kita juga menjaga dari dosa dari penyakit-penyakit, hama-hama, al-afat wal amrad yang bisa melemahkan iman kita. Ya, jadi seperti yang kita sebutkan tadi, kalau fisik yang melemahkan adalah pekerjaan yang berat, istirahat yang kurang. Adapun hati ini dia lemahnya disebabkan dosa-dosa. Ya. Mungkin kita tidak banyak aktivitas fisik kita, tapi kita banyak melakukan dosa, itulah yang melemahkan iman kita. Dan akan dikuasai oleh musuh. Maka pada saat itu, fa innahu idza khaluqa faturik, ya. Maka pada saat itu ketika iman kita tidak dijaga, maka dia bisa usang dan ditinggalkan dan bertambah kelemahannya. Bahkan kata Syekh, boleh jadi kalau kita tidak pernah menghiraukan keadaan iman kita, tidak pusing dengan iman kita yang terus merosot kualitasnya,
maka boleh jadi suatu saat iman kita itu mati, ya, bukan cuma sakit tapi mati. Sebagaimana kata beliau, pakaian, ya, pakaian kalau sudah terlalu lama dan sering digunakan, dia akan usang, ditinggalkan, dan mungkin taqatta'ah, sudah banyak lubang-lubangnya, sudah sudah terpisah-pisah, tamazzaq, robek-robek, dan kalau sudah robek tidak layak lagi digunakan, rumiya bihi, orang akan buang pakaiannya. Itu diibaratkan dengan pakaian iman kita ini. Jadi kalau dia tidak pernah dijaga, maka dia usang, dianggap sudah kadaluarsah, tidak pantas lagi digunakan, maka dibuang. Itulah status mati sudah iman seseorang, disebabkan dia tidak pernah memperhatikan dan mengurusnya. Di sini beliau kutip satu asar yang datang dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, di antara tanda kefakihan seorang hamba, apa tandanya seorang hamba itu pandai, faham, cerdas, faqih? Di antara tanda kefakihan seorang hamba adalah an yata'ahada imanahu, dia selalu menjaga dan memperhatikan keadaan imannya, dan apa-apa yang menyebabkan imannya itu berkurang. Dan di antara tanda kefakihan seorang hamba juga, dia sadar dan tahu bahwa imannya sedang bertambah atau imannya sedang berkurang. Ini kadang masalah, iman kita sedang bermasalah, kita tidak rasakan dan tidak kita sadari, dan kita anggap biasa-biasa saja, ya, iman kita berkurang dan terus berkurang, lalu kita tidak sadar-sadar juga. Ini petanda kelengahan dan petanda kebodohan bahkan seorang hamba ketika tidak menyadari semua itu. Wa inna min fiqhir rajul, dan sebaliknya, dan juga di antara tanda kefakihan seseorang adalah an ya'lama nazaqati syaitani anna ta'tihi. Ini juga di antara hal yang harus kita ketahui. Kenapa bisa iman berkurang? Penyebab utamanya adalah musuh kita yang nyata, setan itu. Dan setan punya godaan-godaan, nazaqat, rayuan-rayuan, godaan-godaan. Maka kita harus tahu, ketika datang godaan tersebut, rayuan tersebut, kita harus mewaspadainya dan tahu bagaimana cara menangkalnya. Itu tanda fikihnya seseorang, tanda pemahaman dan kepandaian seseorang, kata Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Ya. فتضمن كلامه رضي الله عنه أن على العبد أن يتفقد حاله ويتعاهد إيمانه، هل يزداد إيمانه أم ينقص؟ فإن كان يزداد اجتهد في المزيد، وإن كان ينقص فتش نفسه ونظر من أين يأتي الخلل ومن أي باب يدخل عليه الشيطان ويكون هذا دأبه. قال ابن القيم رحمه الله: الغرس والزرع النافع قد أجر الله سبحانه العادة أنه لا بد أن يخالطه دغل ونبت غريب ليس من جنسه، فإن تعاهده ربه ونقاه وقلعه كمل الغرس والزرع واستوى وتم نباته وكان أوفر لثمرته وأطيب وأزكى، وإن تركه أوشك أن يغلب على الغرس والزرع ويكون الحكم له، أو يضعف الأصل ويجعل الثمرة ذميمة ناقصة بحسب كثرته وقلته. ومن لم يكن له فقه نفس في هذا ومعرفة به فإنه يفوته ربح كبير وهو لا يشعر. فالمؤمن دائما سعيه في شيئين: سقي هذه الشجرة وتنقية ما حولها، فبسقيها تبقى وتدوم، وبتنقية ما حولها تكمل وتتم. Nah, dari pernyataan Abu Darda radhiyallahu anhu tadi, kata Syekh, ini menjelaskan kepada kita bahwa seorang hamba itu seharusnya yatafaqqada ahwalahu. Setiap kita ini seorang hamba selalu kita mempelajari dan mengetahui keadaan diri kita.
dan menjaga kualitas keimanan kita. Dan dia harus sadar apakah imannya sedang bertambah atau imannya sedang berkurang. Ya, sama dengan kalau kita menjaga fisik kita. Kita akan tahu kalau kita menjaga pola makan kita, menjaga kualitas olahraga kita, mungkin kita akan tahu fisik kita ini sedang baik. Namun ketika kita kurang memperhatikan itu semuanya, dan mungkin karena pekerjaan yang begitu banyak yang melelahkan kita, kita akan rasa bahwa fisik kita ini lagi melemah. Ya, kadang kita sadar semuanya akan hal itu. Seharusnya sikap kita terhadap fisik kita sama, bahkan seharusnya lebih terhadap hati kita. Kita tahu juga bahwa hati kita ini alhamdulillah sedang bertambah keimanannya. Atau justru sebaliknya, hati kita ini sedang bermasalah. Ya. Kadang kita begitu semangat melakukan kebaikan, kenapa hari ini kebaikan yang kemarin saya lakukan dengan begitu semangatnya, hari ini waktunya sama, seharusnya saya juga lakukan, kenapa saya agak malas-malasan? Ya. Untuk mudahnya kadang solat saja kita jadikan standar. Kapan kita sedang semangat-semangat solat dan bisa merasakan khusyuan solat, berarti waktu itu kualitas iman kita lagi baik-baiknya. Lalu mungkin di waktu yang sama kita mendengarkan panggilan azan, sebagaimana kemarin kita mendengarkan dan kemarin kita sambut dengan penuh semangat dan kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Hari ini kita dengarkan dan kondisi kita sama, ada waktu luang tapi kita mungkin agak bermalas-malasan. Ya, ini berarti sedang bermasalah hati kita. Harus kita selalu memperhatikan keadaan-keadaan tersebut. Maka kata beliau, fa in kana yazdadu, apa yang harus kita lakukan ketika iman lagi bertambah? Ketika iman lagi bertambah, maka seharusnya kita tidak berhenti di situ, tapi kita tetap bermujahadah untuk menambah keimanan kita. Jadi kita berusaha untuk tidak pernah puas dengan keadaan iman kita. Kalau iman kita terus bertambah, maka tambah terus, tambah mujahadah kita. Mumpung lagi semangat-semangatnya, mumpung iman lagi sehat-sehatnya, maka tambah keimanan kita dengan melakukan amal-amal soleh yang disyariatkan oleh Nabi SAW. Namun jika sebaliknya iman kita lagi berkurang, fattasha nafsahu, maka seharusnya kita koreksi diri kita, perhatikan diri kita. Min aina ya'til khalal, kita harus tahu kira-kira ini iman yang lagi lemah ini dari mana sebabnya. Ya kan, sebagaimana kalau kita lagi sakit, kita tahu kenapa sih sakit. Tadi mungkin sebabnya ini dan itu, ya. Kita bisa diagnosa sendiri kadang, ya, dan kadang kalau kita tidak tahu, kita minta bantuan dokter. Maka seharusnya seorang hamba juga seperti itu. Ketika iman lagi melemah, dia sadar dan dia tahu penyebabnya. Oh, tadi mungkin karena saya melihat maksiat, atau saya mungkin melakukan ini dan melakukan itu. Atau kalau dia tidak tahu apa kira-kira penyebabnya, tapi dia merasakan iman yang lagi bermasalah, dia cari dokter hati. Dia cari orang-orang yang bisa menunjukkan sebab-sebab kelemahannya. Sebagaimana yang dikatakan, ya, kalau sahih riwayatnya, dan ini terkenal, ya, dari Waqi' tentang keluhan dari Imam Syafi'i, ya, walaupun sebagian menyebutkan yang lainnya. Tapi ala kulli hal terkenal pernyataan Syafi'i rahimahullah ketika beliau merasa hafalannya yang kuat itu agak berkurang kualitasnya. Maka beliau keluhkan hal itu kepada sang guru. Syakautu ila Waqi' su'a hifzi. Saya keluhkan hafalan saya yang lagi tidak baik hari ini. Maka gurunya, ini dokter hati, ya, yang tahu sebab-sebab atau bisa mendiagnosa sebab-sebab kelemahan dan penyakit hati. Farsyadani ila tarkil ma'asi, dan beliau menyarankan bahwa obatnya lah tinggalkan maksiat. Wa akhbarani bi annal ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi, dan beliau mengabarkan kepada saya bahwa ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak diberikan kepada ahli maksiat. Jadi gurunya bisa memberikan saran-saran agar hatinya bisa kembali baik kualitasnya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, jadi min aina ya'til khalal, kita harus periksa, ini kenapa iman saya tidak seperti kemarin. Kita harus tahu apa sebabnya.
Ainal khalal? Wa min ayyi bab yadkhulu alaihi syaitan? Kira-kira dari pintu mana syaitan masuk? Ya, ini ada kan madakhilu syaitan. Setan itu datang dengan berbagai arah. Min baina aydihim, ya, wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Setan itu datang dari semua pintu-pintu, dari semua arah. Maka kita harus tahu kira-kira setan ini masuk ke saya dalam arah yang mana. Wa yakunu hadza da'bahu, dan seharusnya kita ini jadikan sebagai kebiasaan kita, ya, kebiasaan. Jadi setiap hari kita mempelajari keadaan hati kita, kan ini adalah masalah yang sangat penting dalam kehidupan keimanan kita. Ada satu pernyataan dari Ibnu Qayyim yang dikutip di sini menjelaskan tentang hal ini, ya. Beliau mengatakan, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwa tanaman yang kita tanam yang bermanfaat, tanaman-tanaman yang kita tanam itu, yang kita tumbuhkan itu yang bermanfaat merupakan sunnatullah. Biasanya kalau kita menanam sesuatu yang bermanfaat akan ada dicampuri dengan daghal. Daghal itu semak belukar, ya. Jadi kita menanam satu tumbuhan, ya, padi atau apalah, ya, buah-buahan tertentu, namun ternyata akan tumbuh di sekitarnya yang bukan yang kita tanam. Itu namanya daghal, ya, semak belukar yang au nabatun gharib, au nabtun gharib. Tanaman-tanaman yang asing, maksudnya bukan itu yang kita tanam, tapi muncul di sekitarnya, mengganggu kesehatan dari tumbuhan tanaman yang kita tanam itu. Laysa min jinsi. Maka kata Syekh, kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, ini sudah boleh dikatakan sunnatullah, ya, bahwa tanaman yang kita tanam itu kadang akan didekati, akan dicampuri oleh hal-hal yang semacam itu. Maka jika saja pemiliknya, fa in ta'ahdahu rabbuhu, kalau pemiliknya, kita yang nanam itu, kita pelajari, kita perhatikan, dan kita bersihkan, dan kita cabut semak belukar itu, rumput-rumput ilalang yang tidak ada kaitannya dengan itu, maka kamulal gharsu wazzara, tanam tumbuhan yang kita tanam itu akan kembali sehat dan akan tumbuh dengan baik. Wastawa wa tamma nabatuhu, dia akan tumbuh dengan baik dan akan mengeluarkan buah-buahan yang sangat banyak, buah-buahan yang berkualitas yang baik. Namun sebaliknya, kalau kita tidak mau pusing, kita menanam, kita bilang kita sudah tanam, lalu kita tidak memperhatikan kualitas tanaman yang kita tanam, ada tumbuh semak belukar, ada tumbuh rumput-rumput yang mengganggu, kita biarkan saja, kita tidak mau peduli. Wa in tarakau ausyaka an yaglibal al-ghars, bisa-bisa tanaman-tanaman asing itu yang bukan kita tanam justru akan mendominasi, akan lebih banyak, ya, karena makanya biasa subhanallah di semak belukar padahal bukan itu yang kita tanam, dia sudah dominan di situ. Mana yang dulu kita tanam dari tumbuhan, dari buah-buahan sudah tidak kelihatan karena sudah didominasi oleh semak belukar tersebut. Ausyakan yaglibal ghars wa zar' wa yakunul hukmu lahu. Jadi seakan-akan orang taunya itu adalah tempat yang dipenuhi dengan semak belukar. Orang tidak tahu bahwa di situ dulu ada tanaman buah-buahan yang kita tanam yang sangat berharga. Wa an yudhifal asal, dia melemahkan tanaman yang asal. Maka pada saat itu buah-buahannya akan tidak baik kualitasnya, disebabkan banyaknya tanaman-tanaman yang tidak ada kaitannya dengan buah-buahan tersebut. Maka kata Syekh, kata Ibnu Qayyim, wa man lam yakun lahu fiqhu nafsi fi hada wa ma'rifatu bihi fa innahu yafutu ribuhun kabir. Maka kita akan rugi. Maka gitu juga keadaan hati kita ini. Hati kita ini kalau kita tidak jaga baik-baik, maka akan tumbuh hal-hal yang mengganggunya, hal-hal yang bisa merusaknya, dan akan luput dari kita keuntungan yang besar tanpa kita sadari, wa huwa la yash'ur. Maka kata Ibnu Qayyim, seorang mukmin seharusnya selalu mengusahakan dua hal, ya. Jadi analogi ini gimana sikap kita dalam menjaga iman kita. Kata beliau, seharusnya seorang mukmin itu
selalu menjaga dua hal. Apa itu? Pertama, saqi hadis syajarah wa tanqiyati ma haulaha. Jadi ada dua hal, yaitu kita selalu sirami tanaman kita. Ini yang pertama. Tapi bukan cuma itu. Yang kedua adalah kita bersihkan tanaman kita dari hal-hal yang bisa merusaknya. Jadi kalau sekedar kita siram, tidak peduli dengan hal-hal yang bisa mengganggunya, maka akan rusak juga tanaman kita tersebut. Fa bisaqiha, apa manfaatnya kita siram tersebut? Kita siram tanaman kita agar tanaman itu tetap bisa ada dan tetap bisa tumbuh. Wa bitanqiyati ma haulaha, dan manfaat untuk kita bersihkan tanaman-tanaman yang asing yang ada di sekitarnya agar tanaman kita bisa berkualitas. Jadi mungkin kalau kita cuma menyiram tapi kita biarkan tanaman-tanaman yang lain mengganggunya, itu kita biarkan saja, mungkin tetap ada tapi tidak berkualitas buah yang kita tanam itu. Maka demikian pula hati kita. Hati kita ini tidak cukup kita bilang saya melakukan ketaatan untuk menambah keimanan. Waspadai juga hal-hal yang bisa merusak hati kita ini dari dosa-dosa dan maksiat dan jalan-jalan, pintu-pintu jalannya atau masuknya syaitan. Ya. والإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهذا من أصول أهل السنة. ويلزم من معرفة هذا الأصل تفقد الإيمان والنظر في حال القلب، ومعرفة أن الاجتراء على الله بالقبائح تضعف الإيمان وتقسي القلب وتطفئ نوره، وطاعة الرب تزيد الإيمان وتثقل القلب وتنير بصيرته. قال ابن القيم رحمه الله: الإيمان عند جميع أهل السنة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وإضعاف المعاصي للإيمان أمر معلوم، فإن العبد إذا أذنب نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب واستغفر صقل قلبه، وإن عاد فأذنب نكت فيه نكتة أخرى حتى تعلو قلبه. فالقبائح تسود القلب وتطفئ نوره، والإيمان هو نور في القلب، والقبائح تذهب به أو تقلله قطعا. فالحسنات تزيد نور القلب، والسيئات تطفئ نور القلب. وقد أخبر الله عز وجل أن كسب القلوب سبب للران الذي يعلوها، وأخبر أنه أركس المنافقين بما كسبوا، وأخبر أن نقض الميثاق الذي أخذه على عباده سبب لتقسية القلب. فالمعاصي للإيمان كالمرض والحمى للقوة سواء بسواء. ولذلك قال السلف: المعاصي بريد الكفر كما أن الحمى بريد الموت. وهذه الأمور الثلاثة وهي صون النفس وتوفير الحسنات وصيانة الإيمان صاحبها أرفع همة، لأنه عامل على تزكية نفسه وصونها وتأهيلها للوصول إلى ربها، فهو يصونها عما يشينها عنده ويحجبها عنه، ويصون حسناته عما يسقطها ويضعها، لأنه يسير بها إلى ربه ويطلب بها رضاه، ويصون إيمانه بربه من حبه له وتوحيده ومعرفته به ومراقبته إياه عما يطفئ نوره ويذهب بهجته ويوهن قوته. Maka kata beliau, kata Syekh melanjutkan penjelasannya, iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan, dan ini diantara pokok yang diyakini oleh Ahlus Sunnah. Maka sepantasnya kita harus mengenali hal ini, maka kita selalu mengawasi
keadaan keimanan kita dan melihat kualitas hati kita. Dan kita mengetahui atau kita harus sadar bahwa berani untuk berhadapan dengan Allah dengan dosa-dosa, ya, berani melanggar aturan-aturan Allah dengan dosa-dosa itu, dia akan melemahkan keimanan dan akan mengeraskan hati kita dan akan menggelapkan cahaya hati kita. Dan menaati Rabb, menaati Tuhan kita akan menambah keimanan dan akan mengkilapkan, ya, menjadikan berkilap, menjadikan hati kita terang benderang, dan demikian pula basirah kita. Basirah artinya pandangan hati, ya, bukan cuma sekedar pandangan mata. Kemudian di sini beliau kutip lagi perkataan dari Ibnu Qayyim rahimahullah taala, ya. Jadi Ibnu Qayyim memang ini istilahnya ulama kita tabibul qalb, ya. Beliau bukan cuma sekedar ulama yang sangat luas lagi mendalam ilmu-ilmu fikihnya atau ilmu-ilmu akidahnya atau ilmu sirahnya, ya. Ini memang allamah, ya, sangat luas dan mendalam ilmu beliau Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Tapi hal yang menjadikan beliau lebih dikenal dan lebih banyak manfaatnya daripada ulama-ulama yang lain adalah beliau juga seorang yang dikenal sebagai tabibul qalb, ya, seorang dokter hati, yang kalau kita baca buku-bukunya maka bisa menyadarkan kita, ya. Hampir semua buku-buku beliau penuh dengan ilmu, tapi juga menghadirkan hati kita, ya, artinya menggugah hati kita dan bisa menambah keimanan kita. Di sini dikutip dari buku Madarijus Salikin, ya, Madarijus Salikin karya dari Ibnu Qayyim sebagai syarah terhadap buku Manazil As-Sairin karya Abu Ismail Al-Ansari rahimahumullah. Tapi cukup panjang di sini, ya, penyampaiannya, kurang lebih sama dengan apa yang kita sampaikan tadi. Kita mau baca saja kesimpulan dari hadis ini. Wa fi hadzal hadis minal fawaid. Wa fi hadzal hadits minal fawaidi. Ya, Syekh menutup penjelasannya dan mengatakan bahwa hadis yang kita bahas ini memiliki beberapa faedah-faedah kesimpulan yang perlu untuk kita fahami. Pertama, al-awwal bayanu anna al-imana yazidu wa yanqusu, fayazidu bit-ta'ati wa yanqusu bil ma'siyati. Ya, pertama seperti yang kita sudah sebutkan tadi bahwa iman kita ini bertambah dan juga iman bisa berkurang. Cara menambah iman adalah dengan melakukan ketaatan-ketaatan, dan yakinlah sebanyak ketaatan yang kita lakukan dan bagaimanapun kualitas ketaatan yang kita lakukan, kita tidak akan sampai pada derajat iman kita sempurna, ya, karena memang kita ini manusia, tidak ada yang sempurna keimanannya kecuali mungkin para nabi dan rasul. Adapun kita ini terus bermujahadah untuk menambah kualitas iman kita dengan ketaatan-ketaatan, dan jangan kita pernah merasa puas, ya. Jadi tidak berlebihan itu, ya. Jangan orang bilang, kayaknya sudah terlalu beriman kita. Enggak. Kita bagaimanapun usaha kita tidak akan mencapai kesempurnaan. Maka teruslah berusaha, teruslah bermujahadah, tambah terus kualitas keimanan kita dan perbanyak kuantitas ibadah kita. Tentunya selama sesuai dengan sunnah, ya, karena ada juga orang memperbanyak ibadah-ibadah atau ketaatan yang diklaim sebagai ibadah padahal tidak sesuai dengan sunnah. Yang kita maksudkan sini adalah memperbanyak ibadah sesuai dengan sunnah Nabi SAW, itu akan menambah kualitas iman. Sebagaimana kita juga harus jauh dari maksiat, ya, karena ada orang yang capek-capek beramal kebaikan, tapi di waktu yang sama dia mengurangi lagi kebaikannya dengan kemaksiatan, ya, maka sama saja, ya, habis sudah kebaikan yang kita lakukan, dan mungkin bahkan minus. Kebaikan kita mungkin cukup banyak, tapi dosa kita lebih banyak lagi, maka minus sudah keimanan kita, waliyadzubillah. Ya.
الثاني وأن على المسلم أن يتعاهد إيمانه ويراقب حال قلبه. Seorang muslim seharusnya selalu memperhatikan keadaan keimanannya dan selalu memperhatikan menjaga keadaan hatinya. Saya yakin setiap kita ini punya perhatian tentang keadaan fisik dan kesehatan badannya. Ya, mungkin ada di antara kita merutinkan olahraga-olahraga tertentu. Ya, bahkan ada yang pergi ke tempat-tempat tertentu untuk menjaga fisiknya, kebugaran tubuhnya. Tidak mengapa, tidak ada masalah. Tapi jangan sampai kita terlalu berlebihan lalu lengah terhadap hal yang paling penting untuk kita perhatikan. Kadang sebagian kita sangat lengah dengan keadaan hatinya yang perlu untuk diurus, perlu untuk diperhatikan. Dan kadang sudah usang, tidak pernah juga diperbaharui. Allahul musta'an. Jadi seharusnya buat porsi waktu yang sama minimal. Jangan setiap hari kita rutin berolahraga, lalu olahraga hati tidak kita rutinkan. Padahal itu jauh lebih penting bagi kita. Ya. الثالث وأن تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم القلب المريض ضعيف الإيمان بالثوب الخلق يدل على أن الشبهات والشهوات تتخطف القلوب حتى يصير القلب كالثوب يصيب البلا نسجه. Ya. Kata beliau yang ketiga sebelum terakhir, permisalan yang dibuat oleh Nabi SAW ketika memisalkan hati sakit dan iman yang lemah dengan ketika Rasulullah mempermisalkan hati yang sakit dan iman yang melemah dengan pakaian yang sudah tua, pakaian yang sudah usang, ini menunjukkan bahwa syubhat-syubhat dan syahwat, ini dua jalannya syaitan ya, syubhat dan syahwat itu akan menyerang hati-hati kita. Khattaf itu mencopet ya, mengambil dengan cepat tanpa kita kadang sadari. Dijamret ya, itu juga khattaf ya, diambil dengan cepat kadang. Syaitan telah merampas hati kita ini, keadaan hati kita tanpa kita sadari. Sehingga jadilah hati ini seperti pakaian yang sudah usang, yang bisa menyebabkan berkurang ya, tenunannya sudah berkurang sedikit demi sedikit dan akhirnya suatu saat akan dibuang ya. Maka ini tentu saja peringatan yang sangat penting dari Nabi kita untuk senantiasa kita menjaga kualitas hati kita. Terakhir, الرابع وأشار الحديث إلى أهمية الدعاء واللجوء إلى الله للثبات على الإيمان وتجديده وصيانة القلب وزيادة نور بصيرته. Jemaah sekalian, tentu saja seperti yang kita sebutkan, iman ini bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan, maka kita harus bermujahadah. Kita bersungguh-sungguh untuk memperbanyak ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Tapi hal yang tidak boleh kita abaikan, apa yang diingatkan oleh Nabi kita dalam hadis ini sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau ingatkan dalam hadis ini ketika menjelaskan bahwa iman itu bisa seperti pakaian yang usang yang kelak akan dibuang. Yang beliau ajarkan dan ingatkan kita adalah pentingnya berdoa. Pentingnya berdoa. Kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah ketika kita sadar diri kita lemah, banyak hal-hal yang bisa membuat kualitas iman kita ini terus melemah. Maka jangan hanya andalkan kemampuan diri kita, tapi lujuklah, kembalilah kepada Allah. Ya, kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kekuatan iman, minta kekuatan untuk bisa istiqamah. Karena berapa banyak dosa-dosa maksiat yang kita lakukan sebenarnya bukan karena tidak tahu, tapi kita tidak punya kekuatan untuk melawannya ketika kita diserang oleh syaitan. Dan mungkin dulu kita pernah sangat membencinya, namun kita tidak bisa istiqamah. Maka kita perlu banyak minta doa kepada Allah untuk sabat, untuk kita bisa istiqamah. Dan kita minta untuk diperbaharui iman kita. Diperbaharui artinya dulu bagus sekali kualitasnya,
namun seiring dengan pertambahan waktu sebagaimana pakaian akan rusak, maka kita minta diperbaharui kembali, bisa kembalikan kualitasnya dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembali mengkilapkan keadaan hati kita agar terus memiliki cahaya, dan bahkan kita berharap semoga bertambah cahaya dari mata hati kita itu. Maka doa kepada Allah adalah hal yang sangat penting untuk menjaga kualitas hati kita, sebagaimana juga kita berharap kepada Allah dimudahkan dalam ketaatan dan dimudahkan dalam menjauhi kemaksiatan. Dengan itu insya-Allah kita telah berupaya untuk menjadikan hati kita kembali sehat, tidak sebagaimana pakaian yang usang yang kelak akan dibuang dan ditinggalkan oleh pemiliknya. Wallahu taala alam, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.